Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab atau menanggapi komentar atau pertanyaan yang masuk. Ini atas nama Rosen ya. Beliau menanyakan tentang saya pemulung, tapi pembeli rongsok kalau harganya turun ini nggak mau ngambil, tapi kalau harganya naik ini pada rebutan. Terus bagaimana caranya biar ekonomi saya lancar ya, bagaimana caranya supaya ekonomi lancar. Nah, ini dari rongsok gabrukan. Nah, saya coba akan tanggapi ya apa yang menjadi komentar atau pertanyaan sahabatku semua. Jadi di sini ada dua hal yang ditanyakan ya. Yang pertama yaitu tentang pengepul ya, pengepul yang nggak konsisten ambil barang, dan yang kedua adalah masalah ekonomi ya. Di sini saya coba akan uraikan nanti penyebabnya kira-kira apa, dan juga solusi atau mungkin masukan kepada sahabatku yang mudah-mudahan ini bisa jadi jalan keluar ya. Saya akan coba sampaikan berdasarkan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya rasakan, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa setidak-tidaknya memberikan masukan atau gambaran supaya kita memang terlepas dari kedua hal ini ya. Pertama tentang pengepul ya, pengepul yang jarang ambil barangnya di saat harga turun, tapi di saat harganya naik ini berebutan. Nah, ini penyebabnya kalau bisa kita berpikiran positif aja ya. Mungkin salah satu penyebabnya yaitu pengepul tersebut kemungkinan ini sedang banyak kerjaan ya. Kerjaannya terlalu padat ya, sehingga mungkin waktu untuk mengambil itu nggak ada. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti ini, harusnya memang dari pengepul itu ada informasi ke pelanggannya ya. Terus ada kemungkinan lain yaitu mungkin juga karena pengepul tersebut sering mengalami kerugian ya, karena harganya turun terus, sehingga dia nggak punya uang ya, nggak punya dana atau kehabisan modal untuk ngambil. Jadi dia daripada nanti ngambil tapi ngutang, mending dia nggak ngambil ya. Atau juga ada kemungkinan bahwa pengepul tersebut memang untuk sementara waktu karena harga yang nggak stabil ini berhenti dulu, nggak beroperasional ya, nunggu sampai kira-kira harganya bisa stabil baru mulai lagi ya. Jadi ada pengepul yang memang takut kalau nanti semakin rugi ya, lebih baik udah nggak usah beli dulu ya. Jadi untuk yang masalah pengepul ya, nggak mau ambil barang di saat harga turun, ini cobalah kita untuk berpikiran positif ya. Penyebabnya saya kira ya, mungkin ya itu ya kesibukan, nggak punya modalnya, atau mungkin takut rugi lagi ya. Terus untuk masalah ekonomi ini penyebabnya ini banyak sekali kalau untuk masalah ekonomi, karena hampir setiap orang merasakan itu ya. Tapi yang pasti ya, dari segala macam penyebab itu ada kemungkinan ya yang sebenarnya mungkin kita lupakan, yaitu rasa syukur ya. Karena ada kalanya orang yang memang kebetulan ya, mungkin hidupnya pas-pasan, tapi dia merasa lebih bahagia dibandingkan orang yang mempunyai penghasilan besar, misalkan 10-15 juta satu bulan. Tapi karena rasa syukur itu ya, sehingga orang yang memang hidupnya pas-pasan justru lebih bahagia ya, dibandingkan orang yang punya penghasilan lebih. Tapi di sini saya coba ini ya, ambil kira-kira solusinya seperti apa ya. Yang seperti saya sampaikan tadi adalah uraian kemungkinan penyebabnya. Nah, sekarang untuk solusinya atau jalan keluarnya seperti apa ya, berkaitan dengan pemulung, dengan pengepul ya, ini sebaiknya kita lakukanlah perubahan cara kita ya. Karena apa? Kalau kita mau merubah kehidupan kita ya, otomatis kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk merubah cara kita ya. Kalau orang lain ya, lingkungan atau saya sendiri mungkin hanya sekedar memberikan masukan atau motivasi kepada sahabatku, tapi yang mau melakukan perubahan itu adalah sahabatku sendiri ya. Jadi lakukanlah perubahan, karena apa? Nggak akan terjadi suatu hal yang berbeda kalau misalkan sahabatku selalu melakukan hal-hal atau rutinitas yang biasa ya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk terjadi suatu hal yang berbeda kalau masih melakukan hal-hal yang sama ya.
Jadi kalau mau berubah tetap lakukanlah perubahan. Nah, berkaitan dengan pengepul ini ya, kalau biasanya pengepul tersebut mengambil barangnya tempat kita ya, ini jangan selalu kita melakukan hal itu terus menerus. Jadi biasanya kalau misalkan kita habis molong kita tampung barang di rumah, terus secara periodik mungkin 3 hari atau 1 minggu pengepul itu ngambil, nah, akan melakukan itu terus menerus, jangan pernah mengharapkan perubahan ya, kalau itu selalu yang kita lakukan. Nah, untuk itu apa yang perlu kita lakukan? Kita harus jemput bola, kita antarkan barangnya ya, ya. Misalkan kita kebetulan ya mulung 2 hari, terus 1 hari proses ya, di hari keempat terus kita kirimkan barangnya ya. Terus kalau misalkan ya ngirim barang juga ya, ini alangkah baiknya kalau kita nggak mengirim barang itu kepada satu titik ya, atau satu pengepul ya. Sebaiknya kita menjalinlah relasi atau kenalan itu lebih banyak pengepul ya. Dengan begitu kita akan tahu nanti perbandingan harganya, akan tahu juga cara pelayanannya yang lebih enak yang mana, yang kira-kira bisa diajak kerjasama ya untuk menunjang kegiatan kita itu yang mana ya. Jadi sekali lagi, lakukanlah perubahan, jangan terpaku dengan satu pengepul, dan jangan juga terpaku hanya kegiatan rutinitas yang begitu-gitu aja ya. Lakukanlah perubahan. Kalau biasanya barang itu diambil, kita harus kirim ya, seperti itu. Nah, terus kalau untuk masalah ekonomi ya, sekali lagi untuk ekonomi juga seperti saya katakan, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang berbeda kalau kita masih melakukan hal yang sama. Sebenarnya kalau untuk pemulung ya, ini bisa saya katakan bahwa suatu kerjaan yang prospeknya atau karirnya itu ada ya, karena pemulung ini ada kelebihannya apa, dia sudah tahu ya, tahu barang sedikit banyak ya, terus juga sudah kenal banyak sesama pemulung ya. Nah, ini bisa dijadikan dasar ya untuk kita memulai suatu usaha. Jadi kalau sahabatku selama ini jadi pemulung ya, terus-terusan ya, nggak pernah melakukan perubahan itu ya, jangan pernah berharap ekonominya akan berubah ya. Nah, kalau mau berubah, berubahlah cara berpikir kita dari pemulung ya. Sebaiknya ya sahabatku mulai pelan-pelan ya menjadi pengepul kecil, dan untuk selanjutnya jadi pengepul besar dan seterusnya ya. Ini saya cerita pengalaman saya pribadi ya. Saya memulai usaha rongsok ini ya kisaran awal tahun 2006 yang lalu ya, itu dengan bermodalkan timbangan kecil, timbangan bebek ya, dan uang Rp200.000 saat itu. Tapi karena memang di saat itu saya juga sebelumnya sekitar 6 bulanan itu saya memang berprofesi sebagai pemulung ya. Pemulung yang betul-betul mulung tanpa modal ya, mulung yang hanya modalkan karung ya, keliling di kota nyari barang. Nah, di situ kita sudah banyak kenal kawan-kawan pemulung. Nah, dengan modal 200.000 itu, dulu yang pernah saya lakukan adalah mengajak kawan-kawan yang biasanya setor tempat lain, ini saya ajak untuk barang itu saya yang nimbang, saya yang beli dengan harga yang sama ya. Otomatis dari kawan-kawan itu juga ada yang diuntungkan, yang seharusnya dia harus membawa barang itu ke pengepul, ini enggak perlu lagi. Jadi ketemu di jalan langsung dijual ke saya timbang. Nah, untuk selanjutnya begitu sampai ke lokasi ya, itu baru saya sortir. Nah, untuk selanjutnya sore hari ya, sebelum pengepul itu tutup, sudah saya kirim barangnya ya. Jadi mungkin kalau sahabatku ya kebetulan yang pemulung tinggalnya di kampung ya, atau mungkin di kota tapi punya tempat tinggal sendiri, ini lebih mudah lagi. Karena kalau saya dulu itu mulung di kota dan nggak ada tempat tinggal, saya hanya memanfaatkan lahan kosong yang ada di kota ya, misalkan di tempat-tempat parkiran dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang di pojok-pojok itu ya, saya membeli, menampung itu. Kadang-kadang ada komplain dari masyarakat itu pasti ya, tapi kalau kita memang bisa membawa diri ya, cara bergaul kita mungkin lebih bagus, mereka juga akan paham. Yang penting nggak kelihatan kumuh ya. Kalau saya di kota nggak kelihatan kumuh ya, barang itu memang saya kemas rapi ya. Terus selanjutnya tetap saya jalan sesuai dengan ini ya, dengan kegiatan saya. Jadi kadang beli ya, ada kawan nih 2-3 orang yang jual ke saya beli, setelah itu saya tumpuk, saya tetap jadi pemulung ya. Saya tetap mulung, nanti ada kawan juga ketemu di jalan ya, nah, kita ngobrol-ngobrol di situ ya, kita bisa kenalan. Nah, untuk selanjutnya
kita bisa menambahkan omset kita ya. Nah, terus misalkan sahabatku nanya, waduh saya nggak punya modal. Nah, kalau misalkan sahabatku ini pemulung, sebenarnya gampang untuk cari modalnya ya. Modalnya nggak cukup besar ya. Misalkan sahabatku mulung ya, barangnya misalkan seperti ini ya. Ini barangnya seperti ini ya. Ini ya untuk jenis kertas, misalkan jenis kertas ini sahabatku bisa jual setiap hari. Bisa dijual setiap hari ya. Ini untuk makan harian ya, untuk makan harian. Nah, untuk selanjutnya untuk jenis-jenis yang lain ini sahabatku tampung ya. Nanti kira-kira untuk 1 minggu baru dikirim. Nah, pengiriman 1 minggu itu saya kira udah cukuplah untuk modal ya, nggak perlu besar-besar. Kalau misalkan memang sahabatku ini mulainya bukan dari pemulung, ini memang dibutuhkan modal yang agak besar ya. Tapi kalau misalkan dari pemulung ini sebenarnya lebih gampang lagi untuk memulainya ya. Dengan modal kecil cukup bisa mengcover ya, atau mengatasi 2-3 orang pemulung ya, yang jual mungkin harganya 50-100 ribu ya. Ini kita beli langsung kita proses, kita jual. Nah, sebelumnya juga perlu kita ngobrol dengan pengepul besar tadi ya. Saya mau coba beliin kecil-kecilan dari kawan-kawan ya, minta harga khusus ya. Saya yakin ya kalau untuk pengepul besar ini akan memberikan harga yang berbeda ya, dibandingkan kita sebagai pemulung dan kita sebagai pedagang atau pemulung yang nyambi juga beliin. Ini pasti akan diberikan harga yang berbeda. Nah, dengan begitu ya sahabatku, mudah-mudahan ya perubahan itu ada. Jadi sekali lagi jangan pernah bermimpi terjadi perubahan dalam hidup kita ya, kalau kita masih melakukan kegiatan atau rutinitas yang sama ya. Jadi kalau kita hari-harinya hanya begitu-begitu ya, melakukan hal-hal yang biasa, jangan pernah mengharapkan hasil yang luar biasa ya. Jadi kalau untuk hasil yang luar biasa dan hasil yang berbeda, maka lakukanlah hal-hal yang luar biasa dan pastinya juga hal-hal yang berbeda. Dan ini memang sulit ya. Kalau untuk jadi pengusaha, baik itu kecil-kecilan maupun besar, ini sulit. Karena apa? Kalau mudah mungkin banyak sekali orang-orang yang menjadi pengusaha ya. Mungkin udah bertebaran di Indonesia ini pengusaha-pengusaha dari pelosok-pelosok sampai di kota itu mungkin bertebaranlah pengusaha. Tapi karena memang sulit ya, itulah yang menyebabkan jarang sekali orang yang memiliki usaha di Indonesia. Orang kadang-kadang lebih berpikir untuk cari kerja ya, karena cari kerja gampang, hanya modal badan, pikiran udah bisa dijadikan robot. Udah ada yang memerintah, harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana. Dia nggak perlu berpikir saya harus gimana ya. Sementara pengusaha itu ya, yang dibutuhkan adalah saya harus gimana, karena dia yang menentukan jalan hidup dia sendiri ya. Kalau pekerja kan nggak, sudah di-setel dari manajemen ya. Sekian, memang ini agak panjang karena kalau nggak saya jelaskan ini ya, mungkin nanti agak sulit ditangkap ya. Jadi ini pun sebenarnya belum lengkap ya, tapi mengingat durasi nanti sahabatku bosan, karena saya juga yang ngomong agak mumpruk, agak kecapean ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau memang ada yang kurang jelas lagi silahkan ditanyakan ya. Pada prinsipnya sekali lagi kita sama-sama belajar di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.